Duh, gue gendutan gak sih, Yos? Apanya yang gendutan? Sumpah kemarin gue ditolak sama cowok gara-gara katanya gue gendut. Kenapa bisa? Ya gue gak tahu, insecure deh gue. Kayaknya gue gak bakal punya cowok deh. Gak mungkin, kenapa? Ya karena gue belum baca ini. Hai semuanya. Hai. Bertemu kembali dengan kita. Nama gue Nicole Lagi Jairawan, NPM 129. Dan gue Yosi Rahel dengan NPM 126. Yes, dan hari ini kita akan membahas tentang Ini dia. Yes. Hari ini kita akan sedikit mengupas tentang satu buku yang menurut kita tuh menarik banget. Karena ini tuh kayak kurang lebih membahas tentang self love. Sekarang ini kan lagi famous banget ya dengan kata-kata self love. Banget. Ya kan? Makanya itu menurut kita nih buku ini tuh cocok banget sama tema self love itu, ya Gen Z kan? banget Gen Z juga. abis. Yes. Semua orang sekarang self love gitu-gitu kan. Butuh banget. Nah, makanya kita hari ini akan sedikit mengupas tentang buku ini tadi ya, si Imperfect ini. Karyanya siapa tuh, Kak? Karyanya siapa tuh sih sebenarnya? Karyanya Meira Anastasia. Yes, yang ini orangnya. Ding 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 ding. Yes. Beliau ini keren banget ya, menciptakan buku yang sangat meaningful, sangat banget. Nah, langsung aja kah kita masuk nih kalau boleh banget. langsung. Nah, Yes. jadi sebenarnya buku ini tuh ada versi filmnya, tapi aku bakal ceritain dulu isi dari si bukunya ini, guys. Nah, bukunya ini sendiri tuh sebenarnya bukan dia tuh termasuk non fiksi karena dia tuh adalah cerita nyata dari si penulis ini sendiri, guys. Nah, jadi isinya tuh tentang curhatan, perjalanan hidup yang dimana kisah nyatanya Meira yang dulu selalu dibully tentang fisiknya dia, sehingga dia tuh jadi insecure gitu. Nah, jadi di sini tuh isinya tuh tentang kayak insight sama kayak cara kita gimana sih biar lebih self love. Yes. Terus banyak banget kata-kata motivasi dan yang ngebantu kita untuk lebih memperbaiki diri lagi gitu. Yes, bener banget. Dan itu kalau dilihat dari garis besar bukunya aja itu kayak kita banget gak sih? Gen Z banget gak sih? Banget yang suka overthinking insecure. bagian-bagian tubuh yang Iya, kita yang merasa kayak- aduh nggak perfect. Kayak aduh gede banget tangan aku, aduh gede banget paha Nah, aku. di sini tuh dibahas teman-teman. Iya, dan kalau misalnya kita tahu nih ya, mungkin tadi udah disinggung juga sama Yosi kalau novel ini diadaptasi menjadi sebuah film. Nah. Film Imperfect yang ini nih posternya nih, ya kan. Nah, jadi kalau bisa aku mau sedikit kayak ceritain dikit ya sinopsisnya. Pokoknya itu adalah satu keluarga dimana kayak dia itu terlahir tuh gendut tapi adiknya tuh kurus langsing. Terus kayak dia tuh dari kecil dibanding-bandingin gitu loh sama adiknya, kayak dia tuh gendut, makannya banyak gitu-gitu, dia nggak cantik dan segala macemnya. Tapi ya kalau menurut gue sendiri nih, ketika gue Gimana menonton film itu, gue jujur gue sedikit merasa relate karena kayak emang sebenarnya keluarga gue tuh memang kalau lu tahu bayi Samson, Briella, Iya. makanya Gua keluarga tahu tuh. gue tuh gitu. Jadi kayak gede-gede semua kecuali kakak gue yang pertama nih. Berarti dulu kayak Briella gitu. Gue kayak Briella, gede Iya, banget guys. nih. Briella nih. Gue gede banget dulu, terus kayak gue sering dibanding-bandingin. Ini beneran adik kakak, dan cici gue itu putih, sedangkan gue kayak kan gue agak tan skin gitu kan. Iya, Terus yang bener. kayak ini adiknya siapa? Kayak gitu-gitu itu kayak jujur walaupun kayak itu masih kecil tapi itu ngena banget sih yang Bikin lo kayak jadi kepikiran iya, terus. apakah selama ini aku bukan enggak ya? Jangan. Enggak. Tapi setelah gue menonton film ini juga dan gue juga membaca bukunya ya, kayak gue menyadari gitu loh kalau misalnya kehidupan ini standar kecantikan itu tuh nggak ada, harusnya tuh nggak ada di muka bumi itu, nggak ada. Semua orang tuh cantik apa adanya sesuai Betul. dengan caranya masing-masing. Nah, tapi di Indonesia sendiri ini ada standar kecantikan yang dimana kita harus putih tadi seperti Iya. kata Nicole, harus langsing, tirus. Tirus. Nah, itu tuh bikin kita jadi kayak selalu nggak cukup gitu. Harus pinter make up juga, ya kan. Kayak kalau misalnya lu tuh kurang cantik dikit aja kayak nggak ada yang mau nerima lu gendut dikit kayak orang-orang pasti kayak ih jelek kayak gitu-gitu kan. Ada nih salah satu quotes dari film dulu ya, kayak apa gue tuh? tuh ngena banget. Itu kayak scene-nya dia tuh ngomong kayak gini, kayak cantik itu bukan cuma satu rupa. Bener banget kayak damn. Kayak orang-orang tuh bisa cantik dengan caranya sendiri, mungkin kayak dengan pinter atau mungkin Bener. bertalenta. Nggak Iya. semua hal itu tentang fisik berupa cantik tuh ya. Karena kayak menurut gue jahat kalau misalnya orang itu membentuk standar kecantikan itu hanya berdasarkan fisiknya aja. Bener.
Ya kan, karena kan berdasarkan DNA juga kan, maksudnya semua orang tuh cantik dengan caranya sendiri. Dan tergantung mindset orang juga nggak sih, kayak setiap pandangan orang tuh pasti beda, dia suka orang yang begini, jadi kita nggak harus seperti apa yang orang mau gitu. Yes, itu namanya selera. Nah betul. Nah tapi kalau dari buku nih ada quotes yang kurang lebih intinya tuh kayak gini, jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Kita punya waktu masing-masing. Nah, seperti yang tadi aku bilang, jadi kita tidak harus berpatokan dengan apa yang orang inginkan. Jadi kita harus jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi kita tuh harus mau naik level dari kita sebelumnya, bukan naik level dari orang lain. Iya bener banget, dan yang gue setujuin adalah ketika lu berhasil menemukan jalan lu sendiri, lu kayak berhasil menemukan oh orang-orang tuh cantik dan lu tuh harus bisa menerima diri lu sendiri gitu loh. Yang kayak iya gak sih, maksudnya kayak percuma lu di dunia ini gak ada standar kecantikan tapi lu gak menerima diri lu sendiri, lu bakal tetap merasa diri lu tuh jelek. Iya lagi benar. Ya Karena kan? kalau bukan kita sendiri belum tentu orang lain menerima. Jadi cuma ada kita aja gitu loh yang harus bisa menerima diri Iya, sendiri. bener banget. Standar kecantikan itu adalah didasarkan dengan apa yang ada di dalam mindset lu. Kayak yang udah dibilang Yosi tadi kan. Ketika lu ngerasa lu udah cakep, lu ngerasa lu udah cukup dengan apa yang lu punya, itu adalah self love. Yes. Intinya adalah self love itu adalah berhubungan dengan mindset, dimana lu mau memperbaiki diri lu mau menjadi versi terbaik dari diri lu. Bener. Dan kayak pokoknya semua harus dari dalam diri sendiri, yang dimana jangan terlalu mikirin orang lain gitu loh. Yes, dan yang pastinya menerima segala kekurangan yang memang itu sudah menjadi bagian dari keunikan diri kita. Karena semua nggak harus perfect. Yes, seru banget kan. Jadi buat teman-teman semua nih yang penasaran banget dengan sedikit kupas-kupasan kita, boleh banget dibaca bukunya karena bukunya bagus banget ya Yos ya. Baca bukunya ya guys. Yes, boleh juga nonton filmnya karena filmnya juga bagus banget. Yes, betul. Ya sekian kali ya cengcongan kita. Kita tunggu review kalian tentang buku dan filmnya. Betul banget. Jangan lupa untuk Tunggu kita di podcast berikutnya. Dadah.